Terus saya cari dulu ini. Nah, ini coba buka di formatif 2 modul 8 nomor 6 dan nomor 9 kalau nomor 5 dulu deh. Nomor 5 nggak ada dibahas ini. Ya, kita lihat nomor 5. Biar ingat lagi materi minggu lalu ya, yang modul 8. Perusahaan penambangan PT Karya Tambang menghasilkan besi, seng, dan timah dari bahan baku dan proses produksi yang sama. Nah, ini kemarin tuh kayak gitu apa ya? Produksinya sama, sekali produk gitu, sekali produksi hasilnya banyak gitu macamnya, besi, seng, dan timah. Nah, pada periode waktu tertentu dihasilkan 80 ton besi, 64 ton seng, dan 73 ton timah. Jika kos bersama pada periode tersebut adalah 2.712.500.000, berapakah yang akan dialokasikan pada besi? Ayo, gimana cara ngitungnya? Nggak dikasih tahu di sini metode cara ngitungnya pakai apa. Kira-kira cara apa yang bisa dikerjakan? Kalau informasinya ton, kalau informasinya berat nih ya, 80 ton, 64 ton, 73 ton. Halaman 825. Memang saya ini dulu. Saya tutup dulu. Ini cuma pakai apa namanya? Board aja. Biar mikir dulu, maksudnya biar nggak ngantuk. Halaman nomor 5. Kira-kira cara ngitungnya gimana? Informasinya ton. Ditanya berapakah yang akan dialokasikan pada besi? Nilai pasarnya nggak ada ya, berarti nggak mungkin pakai nilai pasar. Jadi yang mungkin adalah metode output fisik. Ya, 80 kali 217 80 dibagi 217 80 tambah 64 tambah 73. Ya. Jadi dijumlah dulu. 80 ditambah 64 ditambah
73 sama dengan 217. 217. Jadi kalau ditanya besi berarti sama seperti jawaban Mbak Nurul itu 80 per 217. Hasilnya berapa, Mbak? Dikali 2712. 500.000. 1 miliar ya. Berarti jawabannya C. Saya juga belum hitung sih ini. Yang ini saya belum bikin kuncinya. 80 per 217. Ya, 1 miliar. Kenapa jawabannya ini formatif 2 kan ya? Kalau dikunci jawabannya sih ya. Saya nggak saya lihat tadi. Nomor 5. Ya, kunci jawabannya ya kalau nggak salah. Tapi jawabannya harusnya 1M sih, bukan 800 juta. Tapi ngerti ya, intinya Mbak Nurul bisa itu ngerjakannya. Nah, kemudian untuk sebentar. Untuk nomor 6 dan nomor 9 sampai nomor 9 berikut ini adalah data produk bersama PT Tambang Karya. Produk A, B, C. Unit diproduksi dalam galon 12.500, 5.000 dan 10.000. Harga jualnya 4.000, 8.000 dan 3.500. Kos proses produksi tambahan setelah titik pisahnya ini ada 10 juta, 5 juta dan 15 juta. Kos bersamanya 23.750. PT Tambang Karya menggunakan metode nilai terrealisasikan bersih dalam mengalokasikan kos bersama pada produk bersama. Ditanya, berapakah nilai pasar hipotetisnya untuk produk A? Hipotetis itu apa ya maksudnya? Kita lihat di kunci jawaban saya. Share program. Nah, untuk nomor, nah ini soalnya tadi ya, yang nomor 6 sampai 9, produk A yang ditanya, nomor 6. Berapakah nilai pasar untuk produk A? Hipotetis. Nggak ada ya terjemahannya hipotetis. Biasanya hipotesis. Sorry. Nah, nilai pasarnya itu cara menghitungnya untuk produk A gimana Mbak Darul?
Untuk produk A tadi ini kan ya 12.500. Kita hitung dulu, ini kan soalnya yang atas soalnya. Kemudian yang bawah ini pertama hitung dulu nilai jualnya. Nilai jualnya itu cara menghitungnya 12.500 dikali dengan 4.000 dapat 50 juta. Terus yang B 5.000 dikali 8.000 dapat 40 juta. Terus yang C 10.000 dikali 3.500 dapat 35 juta. Jadi totalnya 125 juta. Nah, kemudian 125 juta ini dikurangi kos titik pisahnya. Kos titik pisahnya kan ini 10.000, 5.000, 15.000. Jadi totalnya 50.000 dikurang 10.000 dapat 40 juta. Terus 40 juta dikurang 5.000 dapat 35 juta. Terus harga jual terus yang C-nya 35 juta dikurang 15 juta dapat 20 juta. Jadi total nilai pasar hipotesisnya 95 juta totalnya. Nah, kalau ditanya yang A saja, itu yang saya tandai warna kuning, 40 juta. Jawabannya nomor 6A, 40 juta. Jadi caranya ini dulu ya, dikalikan dulu dengan harga jualnya, dikurangi kosnya, baru dapat nilai pasar. Belum kos bersama. Nah, kos bersamanya kan 23.750. Jadi ditanya nanti, berapa kos bersama untuk produk A? Kos bersama untuk produk A adalah 40 juta per 95 dikali 23.750. Paham nggak? 10 dapatnya 10 juta. Caranya 40 juta dibagi 95. Jadi nilai hipotesis ini masing-masing dibagi total, terus dikali dengan kos bersamanya. Dapat yang A 10 juta. Terus yang pertanyaan B8-nya, berapakah kos produksi untuk produk A jika produk tersebut diproses lebih lanjut? Oh, kos bersama. Oh, yang 10 juta ya, Mbak? Ya. Nilai pasar hipotetis yang ini totalnya kan 95. Untuk yang A 40. 40 dibagi 95 dapat berapa? 40 bagi 95. Pokoknya 40 per 95 ya. Dikali 23.750. Pakai perbandingan. Dapatnya sama dengan, dapat nggak? 10.000, 10 juta. Coba dihitung. 40 per 95 gimana Mbak ini? Ketemu nggak? Atau 35 untuk yang B ya, 35 per 95 dikali 23.750.000. Ketemu ya? Ya udah gitu caranya untuk nyari kos bersama. Tapi ingat, ini kan metode nilai titik pisah yang ini. Kalau barang itu diproses lebih lanjut, jadi metode namanya metode terrealisasikan bersih. Ya, kalau pakai metode alokasi fisik, tadi seperti yang dikerjakan Mbak Nurul pertama tadi ya, yang dapat 1M, itu alokasi fisik. Tapi ini karena ada proses
tambahan produknya setelah split off-nya, setelah titik pisahnya. Nah, maka dihitung dulu harga totalnya, dikurangi biaya titik pisahnya, kemudian baru pakai perbandingan untuk mencari kos bersamanya sehingga dapat angka sama ya, harus angkanya sama 23750. Terus kalau udah paham yang nomor 7, nomor 8. Nomor 8 itu berapakah kos produksi untuk produk A jika produk tersebut diproses lebih lanjut. Nah, untuk menghitung total kos produksinya, karena ada kos produksi lebih lanjutnya di sini 10 juta ya. Nah, itu bisa kita jumlahkan. Sebenarnya caranya sih kalau mau lebih detail di ini aja. Saya copy lagi ya yang 30-nya ke samping. Nah, gini. Kos produksi pada titik pisahnya saya pindah ke sini, saya copy ke sini. Nanti kita dijumlahkan. 10 juta ditambah 10 juta dapat 20 juta. Terus 8 juta 750 ditambah 5 juta dapat 13.750. Nah, jadi untuk tahu total kos produksinya adalah kos produksi dari kos bersama ditambah kos produksi tambahan setelah titik pisah. Masing-masing ada kosnya sendiri tadi sesuai soal. Jadi dijumlahkan sehingga dapat angkanya 20 juta untuk produk A, 13.750 produk B, dan 20 juta untuk produk C. Oke, yang ini gimana? Paham nggak? Nomor 8. Oke. Yang susah tuh yang nomor 7 ya sebenarnya. Kemudian kos nomor 9. Jika produk A setelah mendapatkan proses produksi tambahan setelah titik pisah dan dapat terjual dengan harga per unit 2.200, maka berapakah laba kotor total yang akan diperoleh PT Tambang Karya dari produk A? Jika dapat terjual 2.200, ditanya laba kotornya berapa. Nah, ini produk A kan 12.500. Ternyata bisa dijual dengan harga jual 2.200. Kok murah banget ya? 12.500 dikali 2.200 dapat 27.500. Kemudian kos produksinya 20 juta. 27.500 dikurang 20 juta, maka laba kotornya adalah 7.500.000. C jawabannya. Nah, kalau Anda lihat di sini kan ada informasi harga jual ya, ada yang 4 juta, 8 juta, 3.500.000. Kok di sini ada lagi harga jual 2.200? Kenapa nggak pakai 4.000 gitu? Ya kan ya? Kenapa nggak pakai 4.000 harga jualnya, kok pakai 2.200? Kepikir nggak sampai sana ya? Nah, ini kenapa nggak pakai 4.000? Karena angka 4.000 itu kan sebetulnya bukan harga, ini nih harga perkiraan saja sebetulnya. Harga perkiraan untuk menentukan kos bersamanya gitu. Makanya namanya tadi itu namanya nilai pasar hipotesis gitu. Bukan nilai pasar sebenarnya. Kalau yang sebenarnya justru yang ini gitu. Misalnya sampai terjadi harga jualnya cuma 2.000 misalnya, berarti kan nggak ada laba kan ya, nol ya. Misalnya kayak gitu. Nggak tahu, 12.500 kali 2.000 nol nggak? Oh nggak nol. Ya anggaplah misal total harga jual jadi 20.000, kos juga 20.000, jadinya kan laba kotornya sama dengan nol gitu. Jadi intinya ini adalah cara untuk mengalokasikan berapa sih kosnya gitu. Namanya alokasi sebetulnya belum benar ya.
Namanya juga alokasi, cuman mendekati gitu. Karena kan untuk dapat yang benernya tuh susah gitu ya. Makanya pakai asumsi sebenarnya ini. Oke, lanjut. Atau ada pertanyaan lagi? Nah, ini yang selanjutnya ke modul 8 tes formatif 3 ya. Soal nomor 7 sampai nomor 10. Coba dibaca dulu soalnya. Kalau apa namanya, Mbak? Yang tes formatif 3 ini dari sistem cost produk sampingan. Ini produk sampingannya lebih banyak dibahas ya. Kalau tadi itu produk bersamanya. Jadi kemungkinan besar kalau ini soalnya ada yang keluar ya paling seperti ini lebih mudah dibanding yang 678 567 ya, lebih mudah. Kemudian 7 sampai 10. PT Jaya Makmur menggunakan halaman 842. Menggunakan metode nilai terrealisasikan bersih untuk mencatat produk sampingan yang dihasilkannya. Informasi tersebut terkait dengan produk utama dan produk sampingan untuk periode sekarang. Datanya ya, diproduksi totalnya produk utama 30.000, produk sampingan 6.000, terjual 24.000, dan produk sampingan terjual 5.250. Sediaan akhir 6.000 dan sediaan akhir untuk produk sampingan 750. Harga jualnya 4.500 untuk produk utama, untuk produk sampingan 2.250. Kos pemrosesan tambahan untuk produk sampingan ada tambahannya, produk utama tidak ada tambahan. Kemudian ada biaya pemasaran dan administrasi 6.300.000 dan produk sampingan 1.200.000. Kos produksi bersamanya 60 juta. Ini nomor 7 diminta berapakah nilai terrealisasikan bersih untuk produk sampingan. Ini kebetulan hanya 2 produk ya, berarti utama dan sampingan. Nah, ini caranya, ini masih soal ya. Nilai terrealisasikan bersihnya, nilai jual 13.500.000 dapat dari untuk produk sampingan ini ya, 6.000 kali 2.250. Nilai jualnya 6.000 kali 2.250. 6.000 dari yang diproduksi. Yang diproduksi ya, 6.000 berarti. Yang diproduksi ya 6.000 dikali harga jualnya 2250 dapat 13.500.000. Biaya pemasarannya 1.200.000. Biaya produksi tambahan 450.000. Maka total nilai terrealisasikan bersihnya 11.850. Paham nggak? 11.850.
Jadi 11.850. Kemudian soal nomor 2-nya, berapakah kos produksi bersih dari produk utama? Dan sekarang kos produk bersih dari produksi utama yang ditanya. Kos bersamanya 60 juta. Estimasi penjualan produk sampingan harus dikurangkan ya, estimasi produk sampingannya 13.500 tadi, terus ditambah kos pemrosesan tambahan dengan kos administrasi. Intinya yang nilai terrealisasikan bersih ini ya. Jadi untuk produk utama 60 juta kosnya dikurangi 11.850 untuk 11.850 untuk nilai terrealisasikan bersihnya. Jadi kos produk utama sama dengan 48.150. Karena 13.500 sudah dikurangkan dengan biaya tambahan dan biaya administrasi. Jadi 48.150. Itu jawabannya ya, kos produk utamanya dikurangi dengan nilai terrealisasikan bersih. Kemudian nomor 9. Berapakah nilai sediaan akhir produk utama? Nah, nilai sediaan akhir produk utamanya total produk utama tadi 30.000 ya. Nah, 30.000. Jadi 6.000 per 30.000. Sediaan akhirnya kan 6.000. Totalnya 30. Jadi 6.000 per 3.000 dikali 48.150.000 dulu. Kemudian dapat 9.630.000. Pakai perbandingan ya, karena sebetulnya sih bisa juga pakai 48.150.000 dibagi 30.000. Nah, bagi 30.000 kan semua kos produksi per unit berarti. Ini kan produksi total. Nah, bisa pakai produksi per unit, misalnya ini dibagi 30.000. Kan dapat 1.605 ya. Nah, kalau mau tahu persediaan akhir berarti 1.605 dikali 6.000. Bisa juga cara begitu. Atau sama aja jadinya ya, 1.605 dikali 6.000. Nah, sama hasilnya. Nah, kemudian nomor 10. Berapakah laba bersih PT Jaya Makmur? Laba bersihnya produk utama B5 dikali B7. Nah, produk utama terjual 24 juta dikali 4.500 dapat 108 juta. Produk sampingan 11.812 dapat 119.812.500. Kos produk utama 48.150. Kos produk sampingan 11.850 ditambah 450. 450 itu yang kos tambahannya. Jadi total 60.450. Jadi 119 dikurang 60.450, maka laba kotornya 59.362. Terus ada biaya-biaya ya, biaya administrasi umum dan untuk utama dan sampingan, total 7.500 sehingga laba bersihnya 51.862.500. Nomor 7 C. Nomor 8 nomor 8 B ya. Nomor 9 D.
Nomor 10-nya ini nggak ada jawabannya. Sebenarnya harusnya D, tapi di sini jawabnya C dikunci. Gimana? Ada pertanyaan? Yang ini agak rumit ya, karena ini sebenarnya nggak rumit juga. Produk utama dapat dari 24.000 dikali 4.500. 24.000 dari soalnya, ini 24.000 terjual. Harga jualnya 4.500. Produk sampingan juga ya, cara ngitungnya dari 5.250 dikali 2250. Yang terjualnya saja ya, yang terjualnya. Kira-kira masih ada nggak yang ganjal di sini? Saya masih ganjel ini sebenarnya. Karena harusnya ini loh, cost ini harusnya nggak segini deh. Yang masih membingungkan yang ini yang cost. Karena kan ada persediaan akhir. Ini kan total. Ini semua total cost 6450 tuh total cost. 60 juta tambah nggak mungkin. Ya, karena ada persediaan akhir, jadi harus kita kurangkan. Gimana kira-kira cara ngitung persediaan akhirnya? Gimana persediaan awal dikurangi produksi. Persediaan awal gimana mbak, bingung aja. Persediaan awal dikurangi produksi, nggak ada persediaan awal. Oke, jadi ini harusnya, ini kan produk utama. Dapat tadi total 60, 450 ya. Nah, harusnya ini dikurangi dulu persediaan akhir. Costnya maksudnya bukan segitu harusnya. Aduh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa di-insert? Persediaan akhir. Muter. Sekarang masih muter nggak? Loading ya? Oh udah nggak. Ya tadi soalnya saya mau insert baris, dia nggak bisa. Error. Iya mungkin Mbak Tini. Nah ini saya mau tulis dulu persediaan akhirnya. Cara ngitung persediaan akhir tadi seperti yang soal nomor di atasnya itu, nomor 9. Seperti waktu saya ngerjakan soal nomor 9. Cara ngitungnya adalah
bisa pakai 6.000 per 30.000 dikali 48 juta 150, jadi totalnya 9.630 ya. Nah, itu untuk produk utama. Terus untuk produk sampingan berarti 750 per 6.000 kan ya, dikali 11.850. Jadi tadi saya udah hitung sih, 1975 dikali 750 dapat 1481. Jadi totalnya persediaan akhir totalnya ini. Salah, jangan di sini. Salah naruh tempat saya. Nah, persediaan akhirnya di sini totalnya 11 juta 9. Nah, sehingga cost produksinya sama dengan 6450 dikurang 11.250, jadi 49.338.750. Jadi 119 dikurangi 49 dapat 70.473. Hasilnya 62.973. Kenapa Mbak Tini error terus? Itu lagi loading pasti, saya nge-save soalnya. Nggak kuat mungkin itunya sinyalnya karena saya di sini ngetik. Karena saya ngetik Mbak, jadi kan mungkin dia nggak kuat. Oke, jadi dapatnya ini 70.473, nanti dikurangi 7.500.62.973. Jadi caranya jangan lupa nanti kalau ngurangkan, kalau mau buat laporan laba rugi, produk cost produk harus dikurangkan dulu dengan persediaan akhirnya ya. Tadi saya kelupaan persediaan akhirnya. Intinya itu dulu, cost produk dikurangkan dengan persediaan akhir. Cuma ini saya bingungnya jawabannya kok banyak kali labanya. Sedangkan di kunci jawaban tuh harusnya 32 juta. C jawabannya, tapi jawaban saya malahan D. Nanti saya pikirin lagi ininya yang kurangnya di mana. Tapi yang jelas ini masalahnya di penjualan tuh enggak mungkin lagi dikurangi. Penjualannya tuh sudah harga jual. Oh, laba per unit soalnya. Enggak kok, laba bersih. Laba semua Mbak, laba semua. Kalau ya laba per unit berapa? 108 dikurang, masih besar juga tetapi. Laba bersih semua ini. Produk utama dan produk sampingan. Ya mudah-mudahan ini kunci jawabannya yang keliru ya. Masalahnya udah masuk semua. Maksudnya kalau kita lihat dari soal paling kasar aja ya, maksudnya paling cara ngitung yang paling kasar aja ini costnya kan cuma 67 juta. 60 totalnya ini, 6796 juta. Sudah masuk juga biaya administrasinya. Udah masuk 6.300.000 sama 1.200.000 sudah masuk. Nah, totalnya aja semua biaya 67.950. 67.950 dikurang 119 tetap masih banyak labanya, 2 kali lipat, hampir 50%-nya gitu labanya itu. Tapi di kunci jawabannya malah 32 juta, makanya jadi bingung. Padahal soalnya bener 4.500.
Harga jual, kita cek lagi harga jual 4.500 dan 2.250. Bener kok. Ya. Tapi dari nomor 7 8 9 benar ya. 6 nomor 5 nomor 5 iya enggak ada nomor 7 8 9. Nomor 10-nya aja yang tapi ada yang D sih, jawaban A, B, dan C salah. Kayak gimana? Ada pertanyaan lagi? Laba kotor dari produk sampingan. Laba kotor dari produk sampingan 11.812.500 dikurang kok kurang ditambah mulai error lagi. Enggak juga mbak, hasilnya masih 53 juta. Error, mulai lelet lagi tuh. Yang penting caranya kayak gini lah ya. Ini caranya pakai metode apa sih kira-kira? Saya lihat dulu di catatannya ya. Kemarin kan ada beberapa pendekatan kan untuk mencatat sistem cost produk sampingan. Ada pengakuan pendapatan kotor, pendapatan yang 1A, pendapatan produk sampingan sebagai penghasilan lain, produk utama, penghasilan lain. Kemudian pendapatan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Penjualan 21.500 ditambah penjualan produk sampingan. 1B. 1C, pendapatan produk sampingan sebagai kos barang terjual 20 juta. Produk sampingannya kos barang terjual enggak. Nomor B, metode 2, pengakuan pendapatan bersih. Pengakuan pendapatan bersih. Sebentar, mana nih? Yang C, metode 3, kos penggantian. Yang D, metode 4, metode nilai terrealisasikan bersih. Nah, ini Anda lihatnya di halaman 834.
soal kita ini. Metode terelastisikan besi ya. Jadi soal ini menggunakan metode D, metode 4, metode nilai terrealisasikan bersih. Jadi hitung nilai terrealisasikan bersihnya 2000. Kalau di sini di soal ada 2800 dikali 900 dikurang 100.000 ditambah 500.000 dapat 1.920.000. Itu caranya dengan 2800 itu mana sih soalnya 2800 soal 2800 itu total diproduksi ya, produk sampingan dikali dengan 900 itu harga jual produk sampingan dikurang 100.000 ditambah 500.000. 100.000 itu tambahan proses produk sampingan, 500.000 itu 500.000 mana ya 500.000. Oh ya, biaya administrasi sama caranya dengan kita tadi. Terus format laporan keuangan sampai laba bersihnya ada di 8.34. Jadi pendekatan ini yang saya kerjakan ini itu menggunakan pendekatan halaman 8.34. Penjualan produk utama. Nah, ini mungkin di sini salahnya. Kita lihat dulu. Penjualan produk utama 37.500. Saya copy di bawah dulu ya, jangan pakai yang ini nanti lihat apa ada bedanya apa enggak. Produk utama 108 ya. Nggak bisa lihat lagi ya Mbak Tini ya. Sekarang udah bisa lihat belum? Di Mbak Tini aja masalahnya. Oh, Mas Muhlisin belum bisa. Sekarang udah belum ya? Atau saya ulangi? Saya stop terus saya ini. Ya, kalau nggak muncul gitu harus saya ulangi. Bentar ya. Dah, itu muncul lagi nggak? Ya, tadi memang saya tutup. Sekarang muncul nggak? Ya, harus sering saya ini tutup, buka lagi, tutup, buka lagi, suka error. Ya gitu kalau di share emang gitu, apalagi pakai Excel. Buat ngetik dia nggak mau. Dan saya ulangi ya kerjaannya ya. Produk utama 108, produk sampingannya nggak usah kita isi dulu, jadi total 108. Terus cost produksi total. Cost produksi total dari berarti 60 ya, cost produksi totalnya 60. Cost produksi total 60 juta kalau salah. Kalau dari soal 60 juta.
Terus nilai produk sampingan terrealisasi bersih terrealisasi bersihnya soal kita tadi 11.850. Kos produksi total bersih. Dikurang 11.850, 48.150. Nilai sediaan dikurang sediaan akhir produk utama. Sediaan akhir produk utama nilainya 9.630. Jadi bersih cost-nya saya coba cara ini dulu ya, nggak tahu benar apa salahnya. Dikurang ini cost-nya ya, cost produk utamanya sama dengan 38. Biaya pemasaran dan administrasi 3250 dapat dari ini cuma produk utama aja, pasti salah nih. Berapa tadi ya, 6.300.000. Laba bersih (108) dikurang 38 dikurang 63. 63.180, lebih besar lagi. Nah, 63.180 ini hanya khusus produk utama sebenarnya. Nih, produk utama saja ya. Ini saya coba pakai cara kedua. Yang atas tadi kan udah dapat tuh, kalau double semuanya dimasukkan, laba bersihnya 62.973. Kalau yang ini laba bersih hanya khusus untuk produk utama. Ini produk sampingannya nggak ada di sini. Sebenarnya saya pakai yang ini sih, yang cara pertama tadi. Yang cara pertama ini saya pakai halaman 8.35.
cara ngitung laba bersihnya 8.35 yang atas. Sebelum schedule A dan schedule B itu. Gitu ya. Oke, nanti saya cek lagi kalau pakai halaman 83.5. Tapi yang jelas jawabannya bukan C ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang hari ini, latihan soalnya halaman saya buka dulu. Modul 9. Kalau modul 9 kayaknya nggak banyak di latihannya. Modul 9 loh, kok yang ini lagi? Tutup dulu deh biar ini. Nah, nomor modul 9 udah kelihatan. Nomor 8, 9, 10. Nanti yang 835. Yang nomor 10 tadi saya cek ulang ya, pakai 835. Siapa tahu ada beda jawabannya. Sekarang nomor 8, kegiatan belajar 1. PT Karya Jaya halaman 918. PT Karya Jaya merencanakan akan memproduksi produk baru pada periode depan. Berikut ini merupakan data estimasian produk baru tersebut. Ini estimasi produknya ya. Proyeksi jumlah unit diproduksi 10 juta. Bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit 5 kg. Harga bahan baku per kilogram 1.000 sampai 10.000 kg. Sama dengan, harga bahan bakunya bertingkat ya nih. 1.000 sampai 10.000 kilo 12.500, 10.001 sampai 50.000 12.250, lebih dari 50.000 12.000. Tenaga kerja langsung yang dibutuhkan 4 JKL. Tarif upah per JKL-nya 8.000. JKL jam kerja langsung. Tarif overhead pabrik berbasis jam kerja langsung. Overhead pabrik variabel dianggarkan 160 juta. Overhead pabrik tetap dianggarkan 210 juta. Nah, tanya besaran harga bahan baku standar adalah, kira-kira yang standar yang mana? Harga bahan baku itu ada 3 macam. 12.500, 12.250 dan 12.000. Kira-kira yang jadi standar yang mana? Itu harus lihat ke teori sebenarnya ya. Nah, kalau nggak lihat perusahaan biasa beli berapa. Nah, bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi 1 unit 5 kg. Nah, 5 kg kali 10.000 berapa? 50.000 ya. 50.000 kan ya itu ininya, proyeksinya 50.000. Berarti yang lebih aman adalah kita pakai yang 12.000 karena 50.000 kali 10.000 kali 5 kilo sama dengan 50.000 ya, per unit proyeksinya.
1 unit 5 kilo, kalau 10.000 unit 5 kilogram. Sementara nanti jadinya nggak tahu berapa unitnya karena itu baru proyeksi aja. Jadi pakai yang 12.000. Terus 9. Tarif overhead pabrik tetap adalah tarif overhead pabrik tetapnya tarif overhead pabrik tetapnya adalah total TL sama dengan 320 juta itu dari 4 kali 4 jam kerja kali 10.000 unit kali 8.000. Jadi total bukan tenaga kerja, total overhead langsung ya. Total overheadnya sama dengan 300, bukan total tenaga kerja ini ya, tenaga kerja langsung TL. Saya nyingkatnya TL tapi saya sendiri lupa apa TL. Tenaga kerja langsung TKL harusnya ya. Tenaga langsung sama dengan 320 juta itu dari 4 juta kali 10.000, 4 kali 10.000 kali 8.000 dapat 320 juta. Ini nggak ditanya ya, tapi nanti ke bawah ditanya. Kemudian tarif overhead pabrik tetap adalah, nah yang ditanya yang nomor 9 tadi, tarif overhead pabrik tetap. Overhead pabrik tetapnya 210 juta. Ya, 210 juta ya. 210 juta itu overhead pabrik tetap. Kemudian karena overhead pabrik itu dasarnya upah per jam kerja, tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung dasarnya, maka untuk menentukan tarifnya adalah kita harus buat berapa jam kerja langsungnya, sama dengan 4 jam kerja kali 10.000. Itu maksudnya 4 jam kerja kali 10.000 itu untuk memproduksi barang itu dibutuhkan 4 jam. Ya, pembaginya ya, untuk buat pembaginya ya 4 jam. Nah, kali 10.000, 10.000-nya unit. Jadi 210 juta dibagi 4 kali 10.000 sama dengan kan 40.000 ya tadi. 210 juta dibagi 40.000 dapat 5.250. Itu jawaban yang nomor 9. Tarif overheadnya, bukan cost overheadnya ya, tarifnya. Nomor 10, besaran cost standar per unit adalah, cost standar per unitnya harus dijumlah ya semuanya. Dijumlah bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel. Overhead variabelnya kan 160, overhead tetapnya 210, dijumlah dapat 1M 290 juta. Nah, berapa sih cost per unit? Unitnya kan 10.000 ya, sesuai soalnya 10.000. Jadi 1290 dibagi 10.000 jadinya 129.000. Jadi dari soal ini yang ditanya memang cuman 3 ya. Bahan baku yang 12.000 ini. Kemudian 5250 yang overhead tetapnya. Kemudian totalnya. Total cost produksi. Nah, kalau kemarin kan kita soal overheadnya cuma overhead tok gitu, nggak dibedakan overhead variabel, overhead tetap. Kalau overhead variabel tarifnya seharusnya sudah ada sih.
Tapi di sini juga nggak disebutkan. Biasanya tapi biasanya ngikut itu sih, ikut jam kerja langsung ya. Kalau mau dibuat ini jadinya ada juga tarifnya, dibagi 40.000 sama dia, 160 dibagi 40.000, 4.000 per unitnya. Cuman karena nggak ditanya jadi nggak. Kalau tenaga ini juga sama bahan baku ya, cuman dia tarifnya 8.000, udah dapat, nggak usah dicari lagi karena sudah ada sebenarnya. Semua pembaginya kalau mau dibagi memang 40.000 ini untuk tenaga kerja langsung dan overhead. Untuk bahan baku beda karena bahan baku kan 5 kali 10.000 dia 50.000 dia 5 kilo untuk buat 1 unit. Sedangkan tenaga kerja 4 jam untuk buat 1 unit gitu. Makanya dikalikan 4 kali 10.000, 5 kali 10.000, jadi beda perlakuan. Saya tulis di bawahnya ya ini ya, 4 kali 10.000. Ya. Ini semua cost per unit, ini cost total. Oke, gimana pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang nomor 8, 9, 10. Kalau nggak ada saya lanjut ke kegiatan belajar 2. Nah sekarang hitung selisihnya. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Soalnya dari halaman 939. PT Putri Galuh memproduksi jus buah apel yang dikemas per galon. Baru-baru ini perusahaan menerapkan sistem cost standar dan menetapkan cost standar per galon jus sebagai berikut. Nah, ini cost standarnya. Bahan baku standarnya 128 on pada dengan harga 460. Jadi bahan baku itu standar costnya 58880 ya, dari 128 kali 460. Kemudian tenaga kerja langsung 0,038 JKL kali 12.000, jadi standarnya 456 ya. Cost prima atau prime cost utama standar adalah 58880 ditambah 456, yang satunya kecil banget ya, 456 59332 itu namanya cost standar. Nah sebenarnya tadi waktu kita ngerjakan yang kegiatan belajar 1 juga mirip ya, mirip maksudnya sudah mulai memahami ada standar bahan ya. Ini masih standar sebenarnya ini ya. 5 kilo itu standar bahan, kemudian 4 JKL tuh standar jam kerja gitu. Tarifnya juga sudah ada 8.000 ya. Ada dari ngitung lagi 5.250 itu kan standar sebenarnya. Kemudian selama awal minggu produksi, cost aktual yang terjadi. Nah di bawahnya dikasih tahu cost aktual, yang atasan cost standar. Cost aktualnya unit galon diproduksinya jadi 52.000. Bahan baku dibelinya 6.420.000 on dengan harga 470. Tidak ada